NII adalah embrio terorisme di Indonesia. Embrio terorisme di Indonesia adalah NII. Tak ulang ya. Embrio terorisme di Indonesia adalah NII. Coba runut semua. Ba'asir NII, Abdullah Sungkar NII, Ajangan Mas Duki NII, JAD dibentuk orang NII, JI disebut orang NII, semua NII yang bikinnya itu. Semua NII, mulanya. Saya yakinkan 1000%. Semua jaringan terorisme yang ada di Indonesia pada akhirnya akan terhubung dengan ideologi NII. Hanya saja Indonesia belum melarang ajaran NII. Kalau PKI kita enak, sudah ada larangannya. Sedangkan NII orang bebas. Mereka mengatakan negara ini sistem togut, Pancasila togut, negara kafir. Belum ada pasal yang bisa mempidanakannya. Makanya hari ini saya ngajak jenengan semua mendorong pemerintah agar membuat regulasi. Semua kelompok, semua aliran, semua paham yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu kalau setuju. Manipulasi yang kedua, baiat. Ini cara ngiket Bapak Ibu. Baiat itu ngiket. Baiat ini adalah konsep al-wala wal baroknya NII. Makanya al-wala wal barok NII itu bahaya. Karena al-wala wal barok NII ngajak kita memberontak negara. Al-wala wal barok ISIS, JI, Al-Qaeda, JAD, semua al-wala wal barok mereka ngajak kita memberontak kepada negara. Wa faraqal jamaah, dan dia memberontak kepada negara. Famata, maka kalau dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Sekarang simak baik-baik pemaparan penjelasan selengkapnya. Pada kesempatan kali ini saya ambil poin-poinnya. Di desa Sidodadi Asri ini ada jalan Hos Cokro Aminoto, betul? Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau adalah pahlawan nasional. Beliau punya 3 murid. 1 Soekarno, 2 Sekar Maji Marjan Kartosuryo, 3 Muso. Ada yang keempat Semaun, temannya Muso. Punya 3 murid tapi beda ideologi. Soekarno nasionalisme, Muso komunisme, Sekar Marji Marjan Kartosuryo Islamisme. Ketika Indonesia merdeka dan mencari bentuk, maka Pak Soekarno yang menemukan bentuk Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mau tidak mau Kartosuryo enggak puas. Dia pengen negara Islam. Muso enggak puas. Dia ingin negara komunis. Maka muncul pemberontakan DITII Kartosuryo. Lalu muncul pemberontakan juga Semaun dan Muso. Pemberontakan PKI. Dua-duanya kalah. Sejarah sudah membuktikan DITII atau NII, Negara Islam Indonesia, kalah dalam pentas sejarah Indonesia. PKI kalah dalam pentas sejarah Indonesia. Berarti Allah mentakdirkan Indonesia adalah NKRI.
komunis selesai. Komunis selesai. Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 membubarkan PKI dan menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang. Bukan cuma organisasinya, pahamnya juga terlarang. Komunisme, Marxisme, Leninisme. Jadi kalau ada di desa ini yang mengajarkan paham PKI, lapor Babin, lapor RT, lapor Kadus, lapor Kades, tangkap, bisa ditindaklanjuti. Walaupun cuma paham, karena sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Hanya saja belum ada pelarangan terhadap paham NII, DITI. Ini cikal bakalnya. Maka lantas kemudian setelah Kartosuwiryo dieksekusi mati, maka NII terpecah belah, DITI terpecah belah. Ada kubu Adah Jailani, ada kubu Ajengan Mas Duki. Maka NII itu ada 7 komandemen wilayah, KW 1 sampai 7. Nah, Adah Jailani membuat 2 KW tambahan, KW 8 dan KW 9, yang dia ngangkat Abu Toto AS Panji Gumilang sebagai imamnya. Orang NII asli nyebutnya ini NII KW palsu. Ini sedemikian rupa. Dan Ajengan Mas Duki juga pecah kongsi dengan Abdullah Sungkar. Karena pecah kongsi Ajengan Mas Duki, yang kawasan Ajengan Mas Duki itu termasuk Jawa Barat, termasuk Lampung. Jadi kalau ada di Lampung, NII yang lama pasti terafiliasi dengan Ajengan Mas Duki. Kalau mereka tidak terafiliasi dengan Ajengan Mas Duki, maka dia masuk KW 9, NII palsu, Abu Toto AS Panji Gumilang Al Zaitun Indramayu. Pasti begitu dia, rumusnya sedemikian rupa. Balik lagi, Ajengan Mas Duki benturan dengan Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar kabur ke Malaysia, dikejar Pak Harto bersama Ustadz Abu Bakar Bashir, lalu mendirikan Jamaah Islamiyah yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris, yang Pak Solihin sudah pernah gabung di Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah setelah meninggalnya Ustadz Abdullah Sungkar masuk Orde Reformasi. Abu Bakar Ba'asyir pulang ke Indonesia, pecah kongsi lagi, termasuk pecah kongsi dengan Abdul Qadir Hasan Baraja. Karena Hasan Baraja ingin jadi pemimpin, tapi yang diangkat orang Abu Bakar Ba'asyir, maka dia mendirikan kelompok sendiri namanya Khilafatul Muslimin. Yang kerennya Pak, Lampung pusatnya itu. Di Lampung ini keren, dia punya khalifahnya, keren. Dia ini pengen jadi pemimpin tapi nggak dipilih orang. Dia ngambek sama Bashir Baraja ini. Maka dia dirikan organisasi sendiri dan dirinya sebagai khalifah yang membaiat banyak orang. Ini Abdul Qadir Hasan Baraja. Nah, JI pecah. Ketika JI pecah, Abu Bakar Ba'asyir membentuk Jamaah Ansarud Daulah. Mulanya Jamaah Ansarud Tauhid, lalu Jamaah Ansarud Daulah, yang sumbunya pendek sekali, dikit-dikit ngebom, dikit-dikit ngerampok, termasuk yang nyerang Polsek Astana Anyar itu terafiliasi dengan JAD. Saya ingin sederhanakan Bapak-bapak, maksudnya begini, embrio terorisme di Indonesia adalah NII. Tak ulang ya, embrio terorisme di Indonesia adalah NII. Coba runut semua. Ba'asyir NII, Abdullah Sungkar NII, Ajengan Mas Duki NII, JAD dibentuk orang NII, JI disebut orang NII, semua NII yang bikinnya itu. Semua NII mulanya. Nah, NII ini organisasinya, selnya banyak sekali. Termasuk yang ada di Lampung, banyak sekali. Masing-masing sel itu tidak menyatu. Mereka rebutan pengaruh.
Ada yang berbaiat jalur wali al-fatah. Pernah dengar kasus Talang Sari? Itu wali al-fatah itu sama lingkarannya NII. Saya yakinkan 1000% semua jaringan terorisme yang ada di Indonesia pada akhirnya akan terhubung dengan ideologi NII. Hanya saja Indonesia belum melarang ajaran NII. Coba di Jawa Barat itu Pak, ada pejabat daerah di kabupaten, di kota itu orang NII. Kalau PKI kita enak, sudah ada larangannya. Sedangkan NII orang bebas. Mereka mengatakan negara ini sistem togut, Pancasila togut, negara kafir. Belum ada pasal yang bisa mempidanakannya. Makanya hari ini saya ngajak jenengan semua mendorong pemerintah agar membuat regulasi. Semua kelompok, semua aliran, semua paham yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu kalau setuju. Ya begini, kalau nggak ada hukumnya, yang namanya aliran ajaran Bapak Ibu pasti ada pengikutnya, ya Pak ya. Ada orang ngaku Ratu Adil, ada pengikutnya. Ada yang ngaku Imam Mahdi, laki bininya Ratu Adil, lakinya Imam Mahdi, ada pengikutnya. Ada yang ngaku malaikat Jibril, namanya Lia Eden, ada pengikutnya. Maka sesesat apapun ajaran yang diajarkan di Indonesia ini pasti ada pengikutnya. Maka untuk menghambat itu semua harus ada aturan, harus ada regulasinya. Baik, saya masuk ke lebih pokok tema NII-nya. Apa sih yang paling mendasar di NII itu? Manipulasi pertama NII adalah taslim. Apa itu taslim? Yang namanya orang Islam wajib masuk Islam lagi. Nah, inilah kebohongan yang pertama. Padahal enggak ada satupun dalilnya dalam Quran dan hadis. Satu aja enggak ada yang memerintahkan setiap muslim harus bersyahadat ulang. Nah, coba bapak-bapak lihat. Kalau diajak ngaji, diajak taklim, kita direkrut ke sana, lalu kita diajak bersyahadat ulang dengan alasan kita masih kafir, maka itu salah satu ciri kelompok NII. Dan sudah jelas itu sesat dan menyesatkan. Mengapa sesat? Mereka mewajibkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama. Terus begini, mereka mewajibkan taslim dengan persaksian. Jadi kalau bersyahadat masuk Islam itu harus ada saksinya. Sejak kapan mewajibkan persaksian dalam bersyahadat? Nah, ini termasuk manipulasi. Nah, mereka kemudian membangun jarak. Orang-orang yang belum bersyahadat ulang maka kafir semua. Jadi mereka merasa paling islami, merasa paling beriman, termasuk orang tua kandung. Makanya di NII, kalau anak gadis, anak bujang sudah masuk NII, nikahnya nggak boleh ke orang tuanya lagi. Anak gadis nih sudah taslim, bersyahadat masuk Islam di NII, bapaknya belum, nanti nikahnya 2 kali. Nikah pertama di dalam golongan dia walinya siapa? Nakibnya, mudabirnya, imamnya. Walinya itu pemimpinnya, bukan bapaknya. Karena bapaknya kafir, nggak boleh jadi wali. Baru kemudian di luar nikah ecah-ecaan di tengah masyarakat, di KUA. Maka banyak betul kejadian orang NII sudah nikah di NII dengan pemimpinnya, tapi belum sempat ngurus di luar, kumpul kebo. Mereka berhubungan badan sampai beranak tanpa nikah, karena dengan alasan sudah nikah dengan pemimpinnya. Kalau nikah sama orang tua hukumnya nggak sah. Ini manipulasi pertama, taslim. Manipulasi yang kedua, bai'at. Nah, ini cara ngiket Bapak Ibu. Bai'at itu ngiket. Saya juga heran mengapa di NII itu antara taslim sama bai'at itu mirip. Ada yang langsung bai'at, ada yang taslim dulu kemudian baru bai'at. Bai'at ini adalah konsep al-wala wal baroknya NII. Orang yang sudah bai'at al-wala,
dia hanya boleh setia dengan pemimpinnya. Misalnya pemimpinnya itu Suparman Abdul Karim, dia hanya boleh setia dengan saya. Dia nggak boleh setia dengan kepala desa, nggak boleh setia dengan negara, nggak boleh setia dengan pemerintah. Itu al-wala mereka. Wal bara mereka itu adalah menolak negara. Makanya yang pertama kali mendistorsi, merusak doktrin al-wala wal bara adalah NII. Mereka menanamkan doktrin lewat baiat, setia dengan pemimpin mereka, lalu mereka mengkafirkan pemerintah yang ada. Ini contohnya manipulasi agama, penipuan yang dilakukan oleh orang NII dan orang awam, Pak. Nek jenengan Bapak Ibu sudah dibaiat, ditakut-takuti. Kamu sudah baiat, kalau kamu keluar murtad, kamu mengingkari baiat, ditakut-takutin. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, tak kasih tahu, ulama sepakat semua baiat-baiat yang dilakukan NII itu bid'ah semua. Bahkan bukan cuma bid'ah, haram hukumnya melakukan baiat di NII. Bahkan baiat itu bukan cuma haram, batil. Jadi kalau jenengan nih sudah terlanjur baiat dengan NII, maka dengan sendirinya baiat itu batil, batal, nggak berlaku baiatnya. Mengapa batal? Karena dalam Islam baiat hanya boleh diberikan kepada pemerintah yang sah. Tak takon kalian jenengan, di Indonesia ini pemerintah yang sah siapa? Jokowi sampai 2024 nanti pemerintah yang sah siapa? Suparman Abdul Karim. Kalau saya jadi presiden ya guyon ge Presiden Jokowi. Jadi di Indonesia ini satu-satunya manusia, ingat, yang boleh ngambil baiat kita hanya Presiden Jokowi. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan pemimpin golongan, pemimpin kelompok, jaringan, sekte misalnya, ngambil baiat, maka itu haram semua, batil dia. Bahkan kalau ngikutin syariat Islam, idza bui'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Kalau dibaiat dua pemimpin, satu pemimpin sah disepakati, satu pemimpin yang ngaku-ngaku, maka bunuhlah yang ngaku-ngaku itu. Makanya ini tak ceramahin depan orang Khilafatul Muslimin, saya diskusikan dengan Abdul Qadir Hasan Baraja, langsung menang. Jadi saya balik lagi bahwasanya baiat. Nah, terkait dengan baiat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Ini hadis yang paling sering dipakai orang NII. Nah, sekarang saya luruskan biar jenengan paham. Makanya Pak, itulah bahaya kalau orang nggak mondok. Mudah betul dibohongi pakai Quran hadis. Oh, ini Quran hadis bener kok. Makanya saya sarankan kalian jenengan anaknya suruh mondok semua. Tapi mondoknya yang benar. Jangan sampai ada polisi, baru kejadian nih polisi, anaknya sekolah, ditanya begitu pulang sekolah Islam itu, tadi belajar apa nak? Belajar togut. Kaget bapaknya, belajar togut nak? Togut itu apa? Togut itu Pak, Pancasila, negara, Jokowi, papa polisi, togut katanya. Hati-hati nyekolahin anak juga, hati-hati mondokin anak. Mondok yang benar. Saya kembali ke hadis tadi, banyak sekali orang awam yang dibacakan hadis ini dan dimanipulasi pakai hadis ini. Arti sebenarnya hadis ini begini Bapak Ibu, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, bukan pada NII, bukan kepada JI, bukan pada ISIS, bukan pada JAD,
Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Perbuatan kriminal yang lain alasan Allah tanya. Nanti di akhirat Allah nanya, ngapa kamu maling jagung? Lapar ya Allah, nggak punya beras. Alasan diterima. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. 3 tahun nganggur saya. Tapi saya nggak tahu diterima enggak alasannya ya. Kayaknya enggak sih. Cuman Allah dengar alasannya. Tapi ada satu Bapak Ibu, perbuatan dosa besar, perbuatan maksiat yang Allah tidak mau mendengar alasan. Apa itu? Melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah. Lanjut hadis ini, waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun. Ini bai'at. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Nggak boleh sembarang bai'at. Ngapurung NII itu Pak, NII aja contohnya, ratusan selnya. Di Lampung ini mungkin di Lampung ini ada 50 lebih sel NII. Masing-masing berebut bai'at. Kata kelompok ini bai'at yang sah ke kami. Kata kelompok ini yang sah ke kami. Kalau semua orang mengklaim wajib menerima bai'at, hancur kita. Satu-satunya yang boleh menerima bai'at hanya pemerintah yang sah. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Lanjut hadisnya, Nabi bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang melepaskan, yang keluar dari ketaatan. Ingat Ibnu Khaldun menegaskan, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Ketaatan itu hanya boleh diberikan kepada pemerintah yang sah. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqul jamaah, dan memberontak kepada negara, makanya al-wala wal bara NII itu bahaya. Karena al-wala wal bara NII ngajak kita memberontak negara. Al-wala wal bara ISIS, JI, Al-Qaeda, JAD, semua al-wala wal bara mereka ngajak kita memberontak kepada negara. Wa faraqal jamaah, dan dia memberontak kepada negara. Famata, maka kalau dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Dikit lagi ya. Kayaknya paling semangat ini kayaknya ya. Enggak apa-apa, lanjut ya. Tanggung, materinya saya lanjutin ini. Sampai zuhur lah pokoknya. Mati jahiliyah, hati-hati dengan itu semua. Man kharaja minas sultani shibron. Ini lebih tegas lagi. Barang siapa yang keluar memberontak pemerintah, shibron, walaupun cuman sejengkal, tsumma mata, lalu dia mati setelah itu, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kok logika dibalik ya? Di NII, kalau nggak baiat dengan NII mati jahiliyah. Kalau nggak baiat dengan JI mati jahiliyah. Kalau nggak baiat dengan ISIS, JAD mati jahiliyah. Padahal aslinya justru jenengan, kalau jenengan gabung NII, gabung JI, gabung Al-Qaeda dan sebagainya, malah matinya mati jahiliyah. Karena syarat mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah. Ada yang nanya sahabat, ya Rasul, gimana kalau pemerintah kami zalim? Gimana kalau pemerintah kami zalim? Ala nuqatiluhum, bolehkah kami berjuang memerangi pemerintah yang zalim itu? Seumpama nih Pak, apa jawab Nabi? La ma'aqamu fikum shalah. Enggak boleh. Selama pemerintah itu masih mendirikan sholat, dan selama pemerintah itu masih membiarkan panjenengan sholat. Saya tanya kalian jenengan,
Di Sidodadi Asr ini ada nggak yang melarang sholat? Nggak ada kan? Selama pemimpin nggak melarang kalian sholat, tidak boleh memerangi mereka semua. Ingat, nuduh pemerintah zalim lalu membangkang. Tak ulang ya, dalam tanda kutip, nuduh pemerintah zalim lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Yang ngebom itu kan mati sangit. Makanya Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mbok yo dialusi apa? Kiri-kiri neraka. Yang paling halus lagi apa? Segawan neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Ingat, teroris gak pernah mati sahid, mati sangit. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur melawan teroris. Makanya Aibtu An-Numerta Soviet yang gugur ketika pengeboman Astana Anyar mati dalam keadaan syuhada terbaik. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tambahkan sedikit lagi. Ustadz, ini keluhan kita bersama. Gimana kalau pemerintahnya saya nggak suka? Saya kasih tahu dalilnya. Nabi SAW telah bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah. Bagi setiap pribadi muslim, bukan cuman yang di Arab, bukan cuman yang di Indonesia, termasuk yang di Amerika, termasuk yang di Thailand, termasuk yang di Filipina, termasuk yang di Cina, termasuk di Rusia. Kalau kita jadi muslim tinggal di sana dan warga di sana, setiap pribadi muslim wajib mendengar dan mentaati pemerintahnya. Walaupun rajanya Joe Biden, presidennya, walaupun presidennya Xi Jinping, walaupun presidennya Vladimir Putin, walaupun presidennya Pak Joko Widodo, walaupun presidennya Pak Sigit misalnya, maka wajib mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Selama kita tidak diperintahkan untuk maksiat, illa ayyuk marabi maksiat, kecuali apabila diperintahkan berbuat maksiat. Wa in umira bi maksiatin, kalau pemerintah memerintahkan kita berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, jangan didengar, jangan ditaati. Tapi tetap tidak boleh memberontak. Tak ulang ya, seandainya pemerintah menyuruh kita berbuat maksiat, perintah maksiatnya jangan didengar, jangan ditaati, tapi tetap nggak boleh memberontak pemerintah yang sah, nggak boleh. Contohnya apa yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia? SDSB, sumbangan dana bantuan berhadiah. Dulu pemerintah Indonesia nyuruh kita ikut SDSB. Malah MUI-nya juga anehnya berfatwa SDSB boleh, halal. Padahal SDSB itu bahasa sekarangnya apa Pak? Ogel. Subhanallah. Nah ini jelas-jelas SDSB itu judi loh Pak. Oleh pemerintah zaman dahulu, judi itu diperbolehkan. Kita nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Karena itu perintah maksiat. Walaupun nggak ada lagi aturan yang sedemikian rupa sekarang, alhamdulillahnya sudah hilang, sudah pada ngerti semua. Tapi walaupun pemerintah menyelenggarakan SDSB melalui Kementerian Sosial di zaman dahulu, kita tidak punya alasan untuk memberontak kepada negara. Boleh nggak taat, boleh nggak dengar dalam maksiat, tapi nggak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah. Hadis yang terakhir, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang nggak suka dengan kebijakan pemerintahnya. Saya tanya kalian jenengan kita semua,
Ada nggak sih kebijakan pemerintah yang kita nggak suka? Ada nggak? Ada nggak? Ya nggak usah takut ditangkap, Pak. Nggak usah takut ditangkap. Ada kan? Ada. Saya ambil contoh sederhana. Pengurangan subsidi BBM. Jenengan suka nggak? Nggak suka kan? Termasuk saya nggak suka, Pak. Saya kemarin ke Bengkulu. Komuk-komuk itu 24 jam perjalanan. Susah betul cari solar, Pak. Di eceran banyak. Saya nggak suka dengan kebijakan pemerintah ini. Tapi sabar. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Kalau nggak suka dengan kebijakan pemerintah, sabar. Saya coba baca di Google. Mengapa solar langka? Ternyata harga solar itu aslinya 14.700 rupiah. Sedangkan kita beli di pom bensin cuma 6.800. Ada 7.900 rupiah subsidi solar per liternya. Saya langsung istighfar, Pak, malu saya. Mobil saya itu per hari ngisi solar 20 liter, 30 liter, Pak, per hari. 1 liternya saja 7.900 subsidinya. Betul, mengapa pemerintah mengurangi subsidi? Karena itu betul-betul membebani anggaran kita. Mestinya buat masyarakat miskin dana tersebut malah kita konsumsi untuk orang yang bermobil. Jadi maksud saya begini, kalau pemerintah membuat kebijakan itu, yakin, percayalah, pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Pasti ada alasannya. Nah, saya selesaikan hadisnya. Man kariha min amirihi syai'an, maka barang siapa yang benci dengan kebijakan pemerintahnya, falyasbir, mbok ya sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Kalau hanya gara-gara dia nggak sabar dengan pemerintahnya, lalu dia memberontak dengan negaranya, mata mitatan jahiliyah, walaupun cuma sejengkal dia memberontak. Kalau dia mati, matinya tidak mukmin, matinya tidak muslim, tapi matinya mati jahiliyah. Segitu aja dulu ya. Kalau jenengan pengen tahu ceramah saya yang panjang lebar, nonton di channel YouTube Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe. Yang punya Android, yang nggak punya yang nggak usah. Atau suruh anaknya yang menontonkan. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau ada di lingkungan kita ini korban-korban NII, sebetulnya yang ikut NII di Lampung itu banyak, Pak, ribuan. Mahasiswa banyak, UIN, Unila banyak. Tapi ingat, setelah saya pelajari, mereka semua korban indoktrinasi. Alhamdulillahnya pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Densus 88, TNI bersinergi, aparat desa bersinergi, semua yang terlibat di NII tidak ditakut-takuti, tapi dibina, direhabilitasi dan diperbaiki. Mereka semua cuma korban indoktrinasi. Kita semua mesti kembali kepada pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, tepuk tangan dulu silakan. Kita langsung doa aja ya, Pak. Ya. Baik, kita langsung doa. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala